Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia Flywoo Explorer Long Ring versi 2 ya. Karena dia pakai kameranya sudah O3. Nah, ini loh guys, yang pertama selalu bilang DJI Air Unit. Air Unit sama dengan VTX ya. VTX-nya digital namanya Air Unit. Nah, ini pakai O3. Kameranya sudah pakai ND filter. Wis, cakep nih. ND filternya kayaknya 16 apa 8 nih ya. Oke, ini pesanan Om Lucky yang ada di Bandung ya. Dan ini pakai baterai 4S 1100, jadi baterainya yang size-nya yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman bilang, oh pakai baterai punya Reptil, itu terlalu besar, karena konektornya pun juga beda. Ini konektor ST30 ya. Oke, ini JNP 4S 1100 mAh, dia jenis baterainya lithium high voltage, disingkatnya LIAV. Oke, ini antena dari DJI, jadi kemarin masuk kardus itu dia bengkong, begini guys. Nah, dan ini harus di treatment supaya bisa lurus ya. Jadi kalau dia bengkong sini, ditarik pakai karet, dikaitkan ke sini, jadi biar antenanya lurus kembali. Oke, ini Flywoo Explorer bertanggal pasangin receiver ILRS. Ini kelihatan untuk antenanya punya jumper ion ILRS ya. Oke, dan remote-nya pakai pilot akal dulu karena remote-nya ada di Om Lucky. Jadi Om Lucky itu pertama order Mobula 7 HD digital. Terus kemarin order Sinrace 20 ILRS digital O3 juga, dan kali ini order lagi si Flywoo Explorer LR long ring ya. LR itu long ring dengan pakai kamera O3, yang pasti receivernya juga ILRS. Oke, yang pertama nyalain remote dulu, dan waktu ini nyampe ke Om Lucky tinggal colokin baterai, tunggu receiver 20 detik masuk ke WiFi, nanti connect ke ini ya, ke WiFi nya RX di websitenya ya 10.0.0.1. Nanti binding brush-nya masukin binding brush punya Om Lucky, dan nanti sudah auto connect sama remote-nya. Dan kalau sekarang ini masih connect ke remote-nya pilot akal. Jadi di ILRS firmware versi 3 enaknya begitu. Jadi kita mau connect, kita tinggal samain binding brush sama seperti remote kita. Oke. Dan pilot akal sudah punya gagal sendiri ya, ini DJI Gagas Integra. Sementara Om Lucky sudah punya gagal 2 karena sebelumnya sudah beli Avata ya. Oke, dan sebentar, ini kita akan nyalain gagas dulu. Pencet 1, pencet tahan. Jadi sebelum konten ini pilot akal buat ya, tadi itu nerbangin drone. Sebentar, ini taruh sini. Nah, ini nerbangin drone Diaton Roma F35 ya. Terus ada ini nih saksinya. Nah, Hakika. Jadi si Roma F35 tadi terbang itu tiba-tiba ngerol dia. Pilot akal langsung kerasa nggak enak dan langsung disarming. Dan waktu jatuh ya, teman-teman pasti hafal kan yang sering mantengin channelnya pilot akal. Ini lapangan Ciliwung gede banget, full rumput, cuman di kelilingnya ada paving. Jadi pilot akal tadi waktu freestyle itu di atas genteng itu ya, freestyle dia nyangkut benang layangan dan jatuhnya kok pas di paving, dan hasilnya seperti ini. Jadi arm belakang patah ya. Jadi si Roma F35 ini, nah arm sama frame-nya itu jadi satu. Jadi nggak bisa cuman beli armnya aja, harus beli satu set frame ini di harga 600 ribuan. Dan ini bagusnya si Roma ya, ini sudah pakai CNC, dan korban lainnya adalah baterai. Ini pesok guys, baterainya peok. Bentar, kasih lihat matahari. Nah, hasilnya seperti ini. Lain-lain nyaman, cuman tadi ini tutup antenanya lepas ya. Nah, ini lepas, dan dalam antenanya seperti ini. Mau RHCP, mau RHCP, dalamannya pasti seperti itu ya. Oke, jadi korbannya ada 3, yaitu frame arm bagian belakang, baterai, kemudian antena. Depan antenanya masih bisa dipakai sih, nanti coba dicek lagi ya. Jadi resikonya lebih gede. Oke, lanjut ke Flywoo Explorer. Oke, kita mau nerbangin si Flywoo. Gagasnya udah nyala, dan tadi nerbangin si Diaton Roma itu kan pakai Vista. Pertama harus ganti ke switch ya, switch ke O3 DJI O3 Air Unit. Aduh, bentar, ini sudah binding belum ya sama punya pilot akal. Oke, pakai gagal. Terus persiapan nerbangin si Flywoo, dan ini sudah ada GPS dari pabrikan sono ya, pakai Flywoo V3. Oke, sekarang colok baterai. Semoga aman dan nggak usah deket-deket sama atap. Ngeri guys, itu
drone masih baru ya, Dayton Roma F35 ini. Jadi selalu kan Peletakal kalau ada orderan, Peletakal tes dulu, oke semua aman, QC beres, baru Peletakal packing kirim. Oke, ini udah connect ke remote Peletakal tuh, keluar sinyal ya. Nah kan ini belum connect. 1 2 3 4 5. Malah matiin gagal. Oke, jadi ini belum connect sama integranya Peletakal. Jadi harus proses binding dulu. Sebentar, di sini Peletakal selalu bawa namanya pinset. Kalau nggak bawa pinset, nanti kita proses bindingnya susah. Karena tombol binding di O3 itu betul-betul kecil banget. Nah, ini di mana nih? Nah, ini dia di sini. Jadi semua drone yang pakai O3 tombol binnya di situ ya. Oke, pencetan tombol power. Oke, si integra bunyi pip 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 pip, terus kita pencet tombol di sini sekali aja. Nah, merah berkedip terus hijau, udah connect, aman. Oke, yuk kita coba terbangin si Flywoo Explorer long ring. Oke, taruh di situ ya, Om. Yuk kita ngetes si Flywoo. Baterai 4S ya, ini maksimal 4S, tak bisa 6S dan oke, udah kelihatan di Google ya, GPS masih 0. Dan kalau mau dapat GPS, benar-benar dapat GPS sih, kita harus nunggu sekitar ya kurang lebih 1 menitan ya, sampai dapat GPS-nya di minimal 6 sampai 8. Oke, ini belum dapat. Peletakal mulai arming. Nah, ini 5 guys. Oke, Peletakal mulai arming baru kelihatan ya rekaman. Oke, 7. Oke, ini angle, air mode, beeper. Dan ini GPS rescue. Jadi kalau di GPS rescue nanti dia cut off ya, karena belum lebih dari 100 meter. Oke, sebentar Peletakal disarming dulu. Kalibrasi akselerometer, pip. Kalibrasi gyro, pip 3 kali. Dan Peletakal mulai arming. Home distance dapat 0, arah panah udah muncul, dan GPS satelit 8. Let's go. Syahdu guys, suaranya Flywoo Explorer RR4. Halus Hakika suara ya. Peletakal ditemenin Hakika. Wih, gode-gode kenapa tuh ya? Oke, karena tadi ada insiden kena kabel layangan, jadi Peletakal terbang sekarang agak tinggi ya. Wah, ini kenapa nih? Tuh, semoga kali ini aman, tidak ada masalah. Tadi di atas godek-godek tuh guys. Oke, kalau di lapangan sini aman ya. Jadi kenapa Peletakal selalu menyarankan latihan terbang di lapangan, supaya waktu crash jatuh itu tidak sampai kejadian seperti Dayton Roma F35 ya. Jadi buat teman-teman yang lagi main drone ya di lapangan di musim layangan, harap berhati-hati karena banyak banget benang layangan nyangkut ya. Jadi teman-teman yang main layangan tuh setelah layangannya nyangkut dibiarin tuh, jadi benangnya bergantungan di pohon dan di tempat-tempat tinggi, jadi riskan, bisa kena orang juga bisa kena drone. Kalau drone ya risikonya dronenya jatuh ya, tapi kalau kena orang bisa ke baret sampai berdarah. Oh, di sini gede-gede guys. Benangnya albiru, Pak. Benangnya albiru. Benangnya albiru. Ya soalnya Oh, oke. Ini jadi Hakika cerita waktu itu ada layangan putus dan benangnya cukup panjang. Jadi ya bergelantungan di mana Peletakal juga nggak kelihatan ya, karena benang layangan kan memang tipis banget guys. Oke, jadi ini Peletakal pakai Integra ya, DJI Goggles Integra, dan Flywoo Explorer pakai DJI Air Unit O3. Dan di sini Peletakal setting rekamannya di O3 jadi setting rekaman mau 4K atau 1080 itu settingnya dari Goggles ya, yang nanti bakal di save sama si Flywoo. Ini kenapa ya gede-gede ya? Nah, perasaan tadi sebelum Peletakal ke lapangan, Peletakal udah cek si Flywoo sama si Dayton.
Aneh guys, kayak ada kercek. Dan ini kondisi flywheel baru ya. Nah, kalau terbang gini aman nih. Bentar, pertama cek apakah ada benang layangan juga di Flywheel Explorer ini. Bahaya guys, musim layangan ini terlalu banyak benang layangan soalnya. Oke, pertama landing di dekat petakal deh, biar aman. Nah, mungkin kan di sini ada benang layangan. Oke, jadi waktu disarming langsung stop record. Oke, cek si drone nya. Nggak ada benang layangan tuh, bersih kan, tapi dia waktu terbang getar-getar gini, agak aneh sih. Oke, coba take off lagi Flywheel Explorer. Tadi kenapa gedek-gedek ya, makanya pertama kali landingin karena pengen mau lihat apa ada benang layangan nyangkut lagi. Oke, pakai gagel, mulai arming, GPS satelit 16. Oke, let's go. 1 minute. Nah, itu dia godek-godek lagi. Aneh ya. Betul, godek-godek lagi guys. Tuh godek-godek lagi. Jadi ada apakah dengan Flywheel Explorer? Nah, tadi waduh. Aneh nih. Beneran aneh. Nah, kalau gini smooth ya. Nah, itu dia. Godek. Padahal terbang di air mode nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timer 1 elapsed. Oke, jadi Flywheel Explorer ini masuk kategori drone 4 in ya. Drone 4 in yang sanggup long range karena dia memang efisiensi terbangnya bagus, irit. Jadi kalau teman-teman mau nyobain muncak gunung pakai ini kemungkinan bisa sih. Ini siapa ini? Arvan ya? Ojo ngono Van, lagi ngonten kok berisik. Nah, ini tadi sih ya Kika aja, sekarang kedatangan Arvan. Oke, pertama puter-puter lapangan aja, cari amannya, karena takut nanti kena benang layangan. Dan jadi kalau tadi kena benang layangan itu kita nggak bisa kontrol ya, karena drone-nya sudah ngerol dan pilot itu auto disarming, auto matikan engine, bilangnya engine off. Jadi langsung engine off dan jatuhnya entah berantah kemana, ternyata jatuhnya ke paving dan hasilnya satu arm itu patah. Jadi si Dayton Roma F35 itu pakai motor yang ini ya, motor yang biasa dipakai buat 5 in, tapi arm tebel armnya itu nggak setebel 5 in, jadi tipis banget. Jadi waktu crash di paving otomatis patah, padahal itu frame karbon loh guys. Oke, ini kayaknya udah hilang. Oh, masih ada. Dan pelatangkal nggak berani terlalu jauh, jadi pelatangkal puter-puter di lapangan dulu, ngecek apakah error ini masih ada terus ya. Jadi kalau GPS sudah dapat dan arah panas sudah kembali ke arah pilot, dijamin untuk RTH pasti akurat. Nah, itu lihat getar-getar guys. Oke, pelatangkal coba putar balik di sini. Nah, itu waktu putar balik dia langsung ini ya, godek-godek. Kalau bahasa Jawanya godek-godek. Oke, terbang 7 menit, baterai 3,6. Jadi iritnya sama nih, sama seperti Dayton Roma F35. Oke, nggak berani lama-lama nih sama Flywheel. Jadi mesti dicek ulang apakah ada yang protokol, ada yang kurang di settingnya atau gimana. Protokol harus cek kembali. Oke, protokol coba landing. Dan ini pesanan Om Lucky yang ada di Bandung ya. Dan mohon maaf buat Bang Cupu, karena waktu buat konten ini pertama langsung bawa 2 drone. Dan kejadiannya di Dayton Roma F35.
Oke, disarming dan langsung stop record. Oke, jadi kalau belum 100 meter, ini take off ya, terbang. Terus kita GPS rescue, otomatis cut off dia. Jadi sebaiknya lebih dari 100 meter baru di GPS rescue. Jadi misalkan ini terbang jauh, terus jalan pulangnya bingung, teman-teman bisa aktifkan GPS rescue. Tapi harus lebih dari kejauhan 100 meter. Kalau belum 100 meter, teman-teman GPS rescue, otomatis yang akan terjadi adalah engine cut off dan drone-nya akan jatuh. Oke, thank you buat Om Lucky. Ini ntar protokol cek dulu sebelum kirim. Nanti dipastikan semua beres ya. Cakep, ini sudah ada ND filter ya. Jadi ini kemarin sempat ada produk ya, ini juga Flywoo Explorer di analog sampai yang digital, tapi terakhir di Vista sih. Dan yang terbaru sudah pakai O3. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Pamit, thank you, Sevla, and ciao. Oke, buat Om Lucky sama teman-teman, kalau punya produk ini waktu dicabut baterainya, si beeper ini pasti bunyi seperti ini ya, pip pip ya, sampai baterainya habis. Jadi teman-teman pasti bingung nih gimana cara matikan buzzer ini. Jadi di sini ada tombol, cuman ketutupan sama 3D print, teman-teman bisa lihat. Nah, itu pencetan tombolnya selama 3 detik. Nanti si buzzer bakalan berhenti berbunyi. Pencetan 1 2 3 4 5 6. Ya cuma 3 detik sebetulnya, dan buzzernya sudah nggak bunyi lagi. Jadi fungsi buzzer di Flywoo ini cakep banget. Jadi kalau memang baterainya habis, si buzzer punya baterai sendiri. Jadi dia punya power sendiri yang bakal berbunyi sampai baterai yang di buzzer ini habis. Jadi kemungkinan sih kayaknya bisa bertahan 1 harian ya untuk. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah itu dia buzzernya punya baterai independen. Jadi baterai si buzzer nggak ngikut baterai sama si drone-nya. Jadi kalau baterai drone habis, si buzzer ini bakalan bunyi terus sampai baterai yang punya buzzer ini bakalan habis total. Oke, cuman pencet itu aja ya Om. Jadi gak usah bingung.